dukun nyantet dia, diswangi, tapi dia diprotek sama Bunda Maria. Ada swangi masuk, mentallah dukunnya yang mati. Tahun kedua sakit, diserang lagi, mati lagi. 8 dukun mati. Semuanya ditangkis ilmunya oleh Bunda Maria karena mau menyakiti ibu ini. Ya, selamat sore, ketemu lagi dengan Jana di Mang Engking Ubud. Saya bersama Pak Rudi Winata. Selamat sore Mbak Jana, selamat sore Bapak Ibu. Pak. Ya, kita lanjutkan bagian kedua dari ceritanya adiknya Uskup Flores, Pak. Oh iya, adik Uskup Flores yang pilotnya Air Asia itu. Ya, yang ibu tadi kan sudah. Ya, ibu yang pakai kasur tidak kuat, begitu dipaksakan dipakai, ternyata dia merasa ada yang lepas, energi negatif, kemudian kebayang-bayang suami istri, dan tiba-tiba bangun tidur suami istri itu triglyceridnya stroke dua-duanya, dan dia dari kemungkinan stroke besar karena triglycerid tinggi tiba-tiba normal. Oke, baik. Jadi begini Pak Jan, ada cerita menarik pada orang yang sama ini. Ibu ini karena suaminya adalah pilot pesawat terbang Air Asia. Nah, setiap pilot itu pulang ke Flores, tidak ada masalah. Pilot itu pulang ke Flores tidak ada masalah. Tapi setiap pilot itu pulang ke kampung aja istrinya, begitu balik pulang ke Jakarta, selalu ada dukun santet di Flores. Ada seorang dukun, tidak dukun santet, tidak bilang dukun santet, ada seorang dukun yang mati. Setiap ibu ini pulang kampung, balik ke sana, selalu ada dukun yang mati. Berkali-kali setiap tahun selalu begitu. Jadi akhirnya masyarakat pada berbisik-bisik. Pokoknya lihat ya, kalau Bapak Uskup nih, kalau Bapak pilot pulang bawa istri, begitu balik ke Jakarta, selalu ada dukun kita yang mati. Nah, tapi mereka tidak bisa menuduh. Nah, karena merasa aneh, waktu saya terapi terbukalah satu fakta Mbak Jana. Ternyata ibu ini setiap pulang kampung sama suaminya, dia terlalu aktif ajak orang ke gereja. Setiap orang, ayo ke gereja, saya jemput ya, saya bawa kitab suci ya, saya jemput ke rumah. Orang sana tersinggung. Kamu bukan orang Flores. Kamu juga kebetulan menikah sama Bapak Uskup punya adik. Kamu itu orang Manado. Kok ajak-ajak orang ke gereja, seberapa sakti kamu? Oh, saya sikat kamu. Leu-leu, swangi, fufu. Nah, maka dukun nyantet dia, diswangi, tapi dia diprotek sama Bunda Maria. Ada swangi masuk, mentallah dukunnya yang mati. Tahun kedua sakit, diserang lagi, mati lagi. 8 dukun mati. Semuanya ditangkis ilmunya oleh Bunda Maria karena mau menyakiti ibu ini. Nah, akhirnya setelah saya terapi, ngakulah dukunnya semua. Dan mereka mengatakan, tolong Pak Rudi, saya mau minta direkam. Ada rekamannya, bahkan pakai kamera profesional tuh, kamera pro. Ya. Tolong Pak Rudi, saya mau sampaikan pesan kepada keluarga saya yang masih hidup. Dia berpesan, dia sebutkan semua nama keponakan, nama sepupu, nama saudara, nama adik yang bisa swangi, bisa leleu, bisa fufu. Dikatakan stop, hilangkan semua ilmu itu. Lihat kami orang 8, kami mati 8 tahun, tidak bisa naik ke surga. Tuhan tidak mau terima kami. Karena kami matinya karena nyantet orang. Ya, jadi kamu lepas sudah swangi, leleu, fufu, berhenti sudah, kembali ke gereja, berdoa kepada Tuhan saja. Nah, akhirnya karena mereka sudah bertobat, bahkan sudah menasihati yang masih hidup, saya mintakan ampun kepada Tuhan. Setelah, sebagai orang Katolik, kita ajarin doa Bapa kami, minta ampun kepada Tuhan, langsung nyawa mereka baru masuk surga saat itu. Dan ibu ini sehatnya luar biasa. Demikian Mbak Jana. Jadi kepada ibu, kepada Bapak pilot, kepada Bapak Uskup Flores, salam dari Bali. Cerita ini saya masih ingat. Nah, kepada keluarga yang dipesankan oleh 8 dukun yang sudah meninggal duluan, stop, jangan belajar swangi, jangan leleu, jangan fufu. Lihat itu orang meninggal karena nyantet orang, Tuhan tidak mau terima gentayangan. Bukan hanya di Flores, di Bali pun sama. Kalau Lea mati dalam pertempuran lawan saya, waktu dia mau ngeliatin orang, arwah dia gentayangan susah naik ke atas. Demikian Mbak Jana. Ya, terima kasih Pak. Ya, semoga menginspirasi pengalaman tadi. Kalau ada yang mengalami hal tersebut, jangan patah semangat, masih ada harapan. Silahkan konsultasikan kepada kami.